Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Irma Rula Septiansyah dengan NIM 3241131041. Nah, adapun tujuan saya dalam membuat video ini yaitu saya ingin menyelesaikan tugas perkuliahan saya yaitu CBR dari mata kuliah media pembelajaran. Nah, adapun judul buku yang saya bawa pada video kali ini yaitu media pembelajaran. Jadi, buku media pembelajaran ini memiliki 9 bab. Maka, saya akan menjelaskan secara menyeluruh atau secara inti dari topik per bab dari setiap bab yang ada di dalam buku ini. Nah, maka kita masuklah ke videonya. Nah, jadi adapun bab pertama dari buku ini ialah konsep media pembelajaran. Nah, jadi dalam buku ini menjelaskan bahwa pembelajaran ialah proses komunikasi antara siswa dan guru, yang dimana guru menyampaikan informasi kepada siswa dengan tujuan siswa dapat mengembangkan sifat atau karakter monitorik, afektif, dan psikomotorik. Nah, namun untuk mencapai tujuan ini diperlukanlah adanya media pembelajaran. Nah, media pembelajaran ini itu bukan sebuah alat, melainkan bisa menjadi sebuah inti dalam menjelaskan materi ini. Nah, sebenarnya media pembelajaran ini itu sangat banyak sekali membantu siswa, apalagi untuk anak SD. Kenapa bisa begitu? Nah, karena ternyata si media pembelajaran ini itu dapat menjelaskan lebih mudah. Jadi dari bahan yang abstrak atau dari materi yang abstrak bisa dijelaskan lebih detail atau lebih bisa dibilang ya lebih detail atau lebih sederhana dapat dipahami. Nah, jadi bab kedua itu ada judul tujuan, fungsi, dan manfaat media pembelajaran. Nah, jadi kita bahas dulu dari ini. Tadi kan aku kan udah bilang kalau misalnya pembelajaran itu hanya sebagai pelatihan komunikasi gitu kan. Nah, jadi dalam si fungsi dari media pembelajaran ini yang pertama itu untuk tujuannya itu ada 3. Yang pertama itu memberikan pembelajaran yang menarik kepada siswa. Lalu yang kedua itu untuk meningkatkan motivasi kepada siswa itu agar lebih semangat lagi. Yang terakhir itu agar si siswa ini tidak hanya diam aja namun lebih aktif. Nah, kalau misalnya kita tanya soal manfaat, jadi manfaat si media pembelajaran ini itu untuk memandu si jalannya si materi yang dijelaskan ini agar lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Nah, ada pun manfaat dari si media pembelajaran ini itu supaya si para peserta didik itu tidak bosan dengan apa materi yang dijelaskan oleh ibu guru. Nah, bab ketiga itu ada menjelaskan tentang taksonomi dan jenis media pembelajaran. Nah, jadi kita harus paham ini. Jadi ada berapa sih jenis media pembelajaran? Nah, jadi untuk jenis media pembelajaran ini ada beberapa. Contohnya kita ambil dari media visual ya. Yang pertama itu ada audio visual, yang kedua itu ada video visual. Nah, yang terakhir itu ada multimedia. Nah, tapi walaupun begitu taksonomi atau jenis media ini itu dapat digunakan oleh guru itu berdasarkan kebutuhan atau kemauan dari yang lebih ke kebutuhan, dan si siswa ini bisa menggunakan media apa yang dapat digunakan dia untuk lebih paham. Nah, begitu. Nah, kayak itu juga ada juga penelitian yang mengkaji tentang ini, tentang memanfaatkan indera-indera. Nah, begitu teman-teman.
Nah, tadi kan aku udah menjelaskan tuh jenis-jenis dari media pembelajaran. Nah, jadi aku sekarang itu di bab 4 kita bakal masuk tentang kayak media pembelajaran audio. Jadi ini lebih spesifik daripada bab sebelumnya. Nah, jadi dalam buku ini aku temuin kalau ternyata si buku ini menjelaskan tentang si audio ini itu biasanya itu atau jenis pembelajaran audio ini itu biasanya menggunakan, contohnya bisa dari audio ataupun contoh kayak dari podcast, dari wawancara. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, contoh kita buatlah si podcast. Nah, jadi untuk si siswa itu lebih ditekankan kayak untuk menemukan karakter atau untuk mengembangkan psikomotorik mereka, lalu cara mereka dapat mengimajinasikan apa yang mereka dengar. Nah, lalu ada di dalam materi 5 itu menjelaskan atau judulnya itu media pembelajaran visual. Nah, jadi gini teman-teman, tadi kita kan udah tentang si audio kan. Nah, jadi ternyata di media pembelajaran visual ini itu berbentuk atau sesuatu hal yang bisa kita lihat. Contohnya itu biasanya itu kayak berupa poster, teks, apalagi ya, mungkin kayak ya peta dan lain sebagainya. Nah, jadi di media pembelajaran ini memberikan semacam sesuatu hal yang kompleks sehingga dia mudah dipahami. Jadi contoh ini, contoh atau studi kasus ya, dibandingkan tapi enggak ya dalam dan ini yang aku tahu dari buku ini. Nah, jadi karena memang di buku ini menjelaskan kalau misalnya ketika kita menggunakan si media visual ini, dia itu kan bisa kita pegang, bisa kita lihat berupa 3 dimensi atau 2 dimensi, mau itu berupa teks, mau itu berupa peta. Nah, jadi kita tidak seperti media visual yang harus kita mencoba untuk membayangkan. Namun kalau misalnya kita menggunakan media yang tadi itu media audio, kita harus membayangkan. Namun di media visual ini kita bisa melihat dan menganalisis, oh ternyata begini. Nah, hal itulah yang saya tangkap dari bab ini dan di buku ini. Nah, kita lanjut. Nah, jadi selanjutnya itu ada di bab 6 tentang media pembelajaran audiovisual. Nah, jadi teman-teman, dari bab ini yang bisa saya tangkap, tadi kan kita udah bisa membahas tuh, atau tadi kan kita udah membahas tentang si audio dan tentang si visual. Nah, sekarang di pembahasan kali ini yaitu audio visual, berarti secara tidak langsung itu adalah kolepan. Nah ya, itu betul. Nah, jadi audio visual ini adalah gabungan antara audio dan visual. Jadi ini bisa berupa seperti kita lagi melakukan presentasi atau kita lagi menonton film, lagi melihat video, lagi melihat orang lagi presentasi dari video. Nah, itu juga bisa dibilang sebagai audio visual, yang dimana satu, kita bisa langsung melihat secara jelas tanpa harus membayangkan lagi bagaimana kejadian nyatanya, tetapi kita bisa sambil melihat mendengar dan melihat apa yang terjadi nyatanya. Nah, makanya sebenarnya banyak siswa yang lebih tertarik untuk menggunakan atau lebih mudah memahami pembelajaran ketika mereka menggunakan si media ini. Kenapa? Karena selain dia lebih mudah, dia juga sudah menampung dari segala aspek. Nah, itulah yang saya dapat dari bab buku ini. Nah, jadi selanjutnya itu teman-teman, di bab 7 ada judul bab yang menjelaskan tentang media pembelajaran multimedia. Nah, jadi berbeda dengan ini semuanya sejalan, cuman hampir berbeda lah. Hampir, tapi memiliki
masih memiliki satu kesamaan yang dimana multimedia ini itu berbasis digital, walaupun memang dia masih menggunakan teks, poster, video. Nah, cuman dia ini udah berbasis digital ataupun sudah sistem di sini yang memainkannya. Nah, kelemahannya di sini masih banyak siswa yang belum mengerti cara penggunaan media ini. Nah, terus biasanya siswa hanya bakalan bisa mencoba dari media ini satu persatu. Nah, namun ketika si siswa ini sudah bisa memahami cara ataupun pembelajaran dari multimedia, maka dia akan bisa lebih paham secara mendalam. Dan sebenarnya si multimedia ini lebih seru, lebih mengasihkan karena prakteknya juga lebih banyak. Nah, di bab selanjutnya itu ada menjelaskan tentang kriteria dan prinsip pemilihan media. Nah, jadi teman-teman begini, ketika kita mau memilih, ini dari bukunya ya, dari buku ini menjelaskan seperti kayak ketika kita mau memilih media apa yang akan kita pilih atau media apa yang akan kita terapkan untuk mengajarkan siswa kita harus mempertimbangkan dengan banyak hal. Contohnya dari segi psikologi, tidak seluruh peserta didik itu suka dengan media audio. Tidak sebagian orang yang suka dengan media visual, dan enggak sedikit pula dari mereka yang sangat menyukai media yang berbasis digital. Nah, jadi semua itu sebagai guru dalam video ini menjelaskan sangat banyak sekali hal yang harus kita pertimbangkan dalam pemilihan si media ini, dari sarana dan prasarana, dari sisi psikologis, dari tujuan pembelajaran dan faktor apa. Nah, jadi itulah yang saya tangkap dalam bab ini tentang kriteria dan prinsip pemilihan media pembelajaran. Nah, jadi bab terakhir itu ada pengembangan media pembelajaran. Nah, jadi pengembangan media pembelajaran ini kayak kita harus membuat sebuah media pembelajaran ataupun model dari media pembelajaran ini. Nah, adapun kalau kita mau membuat media pembelajaran ini, kita harus memperhatikan faktor-faktor kayak psikologi. Nah, jadi adapun kayak dalam proses pembuatan si media pembelajaran ini sebenarnya guru bisa menggunakan beberapa media pembelajaran. Nah, ada beberapa. Yang pertama itu ada define, yang kedua itu ada design, lalu yang ketiga itu ada develop, lalu ada evaluation. Jadi kayak sebuah tahap-tahapan: define, develop, evaluation, design. Nah, lalu ada IDA juga. Nah, apa ini IDA? Ini analysis, design, development, information, and evaluation. Nah, jadi dengan menggunakan metode-metode ini itu dapat membuat media pembelajaran kita ini untuk menjadi lebih terarah lagi. Nah, jadi sekianlah Ibu atas pemaparan hasil dari tugas saya berupa video untuk menyelesaikan tugas CBR dalam berbentuk video. Saya Irma Rela Septian Syotang meminta maaf jika dalam video ini menemukan sangat banyak sekali kesalahan dalam pengucapan ataupun gestur ataupun gerak-gerik yang tidak sesuai dengan kehendak atau yang tidak berkenan di hati Ibu. Baiklah Ibu, sekianlah pemaparan saya. Saya minta maaf sekali jika tidak dapat memuaskan keinginan Ibu dikarenakan keterbatasan
saya dalam mengkritik ataupun melihat dan jeli dalam mengkritik buku itu. Oke,